Syukur terlebih dahulu, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan mengucap Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa dipertemukan kembali di siang ini di tempat yang insya Allah penuh berkah untuk menunaikan kewajiban kita sholat zuhur, dan Alhamdulillah dengan pertolongan Allah kita bisa menunaikan sholat zuhur secara berjamaah, dan insya Allah beberapa menit ke depan akan kita lanjutkan dengan kajian siang. Ya, semoga menambah pahala amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan kita berharap melimpah kepada kita umatnya. Dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, tema kita adalah meneladani sosok yang sangat fenomenal di bulan haji. Bulan haji meliputi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi 3 bulan. Ya, istilahnya begitu, walaupun puncaknya haji adalah ya tanggal 1 sampai tanggal 13 bulan Dzulqa'dah. Tetapi prosesnya dari bulan Syawal sudah dilakukan. Nah, ketika kita bicara Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji, pastinya kita tidak akan bisa melepaskan dengan sosok yang sangat fenomenal. Sangat fenomenal. Saking fenomenalnya, Nabi yang derajatnya lebih tinggi diperintah untuk meneladani sesuatu yang melekat pada dirinya. Kan gak lazim kalau kita mendengar kalimat, hai orang tua, teladanilah anak-anakmu. Gak lazim. Hai kiai, teladanilah santrimu. Pasti gak lazim. Yang lazim jadi balik, wahai anak, teladani orang tuamu. Wahai santri, teladani kiaimu. Benar kan? Karena apa? Karena orang tua menurut kita, nalar kita maksudnya, pakai bahasa nalar, kan orang tua kedudukannya lebih tinggi, lebih utama. Ya wajarlah kalau anak diperintah meneladani orang tuanya. Kan kiai lebih tinggi kedudukannya ketimbang santri. Ya wajar kalau santri yang harusnya meneladani kiai. Makanya ketika kita mendengar kebalikannya, janggal. Hai kiai, teladanilah santri-santrimu. Ya, wahai orang tua, teladanilah anak-anakmu. Tapi ini nyata dalam Al-Quran, surah An-Nahl surah 16 ayat 123, artinya aku perintahkan kepadamu Muhammad agar kiranya kamu meneladani Nabi Ibrahim. Ya, itu sama dengan ya kedudukan, dalam hal kedudukan santri diperintah meneladani, kiai diperintah meneladani santri. Ya. Julukan, namanya julukan bukan gelar. Yang dijuluki Abul Bashar, bapak manusia, adalah Nabi Adam. Ya, kalau yang dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi siapa? Nabi Ibrahim. Julukan. Kalau gelarnya Nabi Ibrahim kan Khalilullah. Tapi julukannya Abul Anbiya, bapak para nabi. Kalau kita mendengar Afdalul Anbiya, nabi yang paling utama, siapa nih? Nabi Muhammad lah. Jadi kalau melihat kedudukan, kan harusnya Nabi Ibrahim yang diperintah Allah untuk meneladani Nabi Muhammad. Karena kedudukannya lebih tinggi. Tapi di ayat ini, wahai Muhammad, aku perintahkan kepadamu, kiranya kamu meneladani Nabi Ibrahim. Tidak semata-mata tentu orang tua diperintah meneladani anak, santri kiai diperintah meneladani santri, Rasulullah diperintah meneladani Nabi Ibrahim, kecuali pada sosok anak, pada sosok santri, pada sosok Nabiullah Ibrahim ada yang fenomenal. Mungkin enggak anak lebih fenomenal ketimbang orang tuanya?
Mungkinlah orang tuanya cuma bisa baca Al-Quran, anaknya jadi hafid 30 juz. Fenomena. Ya, kesannya turunan kiai bukan, turunan habib bukan. Kok anaknya hafid? Fenomenal banget. Apalagi kalau sekampung, cuma anak Anda satu-satunya yang hafid. Fenomenal banget itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, apa yang spesial, apa yang fenomenal pada sosok Nabiullah Ibrahim sampai Rasulullah yang level derajatnya lebih tinggi diperintah oleh Allah untuk mengikuti jejaknya? Ya, jawabannya di surah 16 juga, naik 120, 121, 122. 3 ayat, ada 6 poinnya. Ya, tapi waktunya udah jam 12.30 ya, nggak tahu nanti kita sampai poin berapa. Ya. Jadi perintah meneladaninya di An-Nahl 123. Ya. Apa saja yang fenomenal? Nah, An-Nahl 120 sampai 122. Ya, saya sudah sering menyampaikan ini di beberapa tempat. Jadi alhamdulillah Allah memberikan saya ingat hafal. Jadi ada 6 yang fenomenal pada sosok Nabiullah Ibrahim. Apa? Satu, ini poin. Karena Nabiullah Ibrahim adalah sosok yang benar-benar jadi panutan. 2, Nabi Ibrahim adalah guru kebaikan sepanjang masa. Yang ketiga, loyalitasnya kepada Allah yang begitu total. Ya, udah loyalitas itu udah total, ditambah total itu takkid, menguatkan. Loyalnya Masya Allah. Yang keempat, Hanifah, ini poinnya lah ya, poin. Hatinya selalu cenderung kepada kebaikan. Mirip malaikat gitu ya. Yang selalu benar kan malaikat, karena nggak dikasih nafsu. Yang selalu salah, iblis. Ya. Kalau kita kan manusia, kadang benar, kadang salah. Tapi Allah menyebut Nabi Ibrahim, Muhammad, Ibrahim itu adalah hambaku yang hatinya selalu cenderung berbuat baik. Luar biasa. Walam yakum minal musyrikin, ini poin yang kelima. Nabi Ibrahim itu tidak pernah tidak menjadi orang musyrik sekalipun lahir dari keluarga yang menyembah selain Allah, di tengah kaum masyarakat yang menyembah selain Allah. Ini artinya apa? Ya, Nabi Ibrahim sangat luar biasa di dalam menjaga akidah. Ya, di ayat 100 berikutnya 121, syakiran li an'umi. Nabi Ibrahim itu Muhammad adalah hambaku yang selalu syukur dalam semua keadaan. Lagi senang, lagi sedih, dia syukur terus. Masya Allah. 6 tuh. Yang pertama adalah sosok yang benar-benar jadi teladan. Bahasanya kalimatnya datar, landai, tapi dalam. Mau kemana nih 5:30 udah dandan, udah rapi? Ya mau kerja lah Pak Ustadz. Memang kerjanya di mana? Karawang. Masuk jam berapa? Jam 8. Berangkat jam 6:30 juga nyampe lewat jor. Kalau datang telat ke kantor, nggak enak sama pimpinan. Oh, jadi kita mengikuti pimpinan tuh berangkat dari rasa nggak enak. Yang kayak begini belum jadi panutan. Kemana nih pagi-pagi banget udah dandan rapi, mau kerja Ustaz? Emang kerjanya di mana? Di Bandung. Masya Allah. Habis subuh langsung jalan. Ya. Pagi-pagi banget. Kalau datang terlambat di kantor saya, misalnya ya, tunjangan-tunjangannya dipotong, Tad. Oh, jadi kita mengikuti aturan yang dibuat oleh pimpinan kita itu berangkat dari takut sanksi. Yang kayak begini belum jadi panutan dalam Al-Quran ya. Jadi sosok panutan itu kalau kita mengikuti jejaknya berangkat dari rasa cinta, rasa senang, rasa bahagia, rasa ihtiram, penuh rasa hormat. Kalau kita menemukan sosok yang kayak begitu itu baru namanya teladan. Saat kita berangkat haji misalnya, apalagi setelah menunggu lebih dari 20 tahun ya sejak daftar, akhirnya 2022 berangkat. Gimana rasanya? Senang banget lah, sampai nangis. Nangis senang. Ya,
Bahkan jangankan haji, umroh yang levelnya di bawahnya bisa berangkat umroh aja seneng banget. Bangga. Kalau besok kita bisa membeli hewan kurban dan bisa berbagi, gimana rasanya? Seneng banget. Saya yakin banyak, mohon maaf tapi ya, mudah-mudahan prasangka saya, dugaan saya salah. Ya, menurut hemat saya banyak di antara kita yang nggak ngeh selama ini bahwa pada saat kita kurban, pada saat kita umrah, pada saat kita haji dengan seluruh manasiknya itu kita sedang mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim. Oh, jadi panutan tuh kita mengikuti jejaknya, seneng banget. Bukan karena perasaan gak enak, bukan karena takut sanksi atau ancaman, bangga. Beneran? Itu namanya panutan. Saya dan Anda dan semua orang menurut saya ya, sejak dibangun Ka'bah sampai hari ini, entah sudah berapa banyak orang yang pergi haji. Entah sudah berapa banyak orang yang umroh. Entah sudah berapa banyak orang yang kurban. Pertanyaannya, Nabiullah Ibrahim yang membuat jejak dapat pahala nggak? Dapat. Pahala kita yang mengikuti jejaknya berkurang tidak? Tidak. Makanya Allah sebut di surah An-Nahl ayat 120, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah sosok sebuah bangsa. Besar banget. Ya. Seawam apapun kita manusia, yang namanya bangsa pasti nggak sendirian. Kalau konteksnya kita Indonesia kan 260 juta lebih. Kalau konteksnya Brunei saat merdeka ya 300.000. Yang jelas bangsa nggak sendiri. Jadi apa yang menyebabkan Ibrahim satu tapi disebut bangsa? Karena kebaikan Nabi Ibrahim setara dengan kebaikan sebuah bangsa. Saya yakin dan Anda juga yakin yang umroh, yang haji dari sejak dibangun sampai hari ini jumlahnya jauh lebih besar ketimbang jumlah penduduk Indonesia. Pak Ustadz, itu berarti ada pahala jariah ya, ada pahala orang yang udah mati tapi kealiran pahala, itu dia. Ya. Sekali lagi, ada pahala jariah, pahala ngalir, disebut jariah itu karena yang dapat pahala orang yang udah wafat. Tapi tiap ada yang kurban, dapat kiriman pahala. Tiap ada yang umroh, dapat kiriman pahala. Tiap ada yang haji, dapat kiriman pahala. Anda mau nggak kayak begitu nanti kalau udah nggak ada? Kalau pakai bahasa perbankan, tiap hari dapat transferan. Seneng kan? Seneng banget. Saya aja, dan mungkin Anda, kalau yang punya mobil banking, kan kalau ada transfer bunyinya beda. Kita nggak peduli tuh siapa yang transfer, yang penting memasuk rekening aneh, itu aja. Ya Allah, tiap hari dapat transfer 1.500.000, seneng. Begitu orang yang mati meninggalkan jejak kebaikan yang banyak, maka dia pun akan kealiran pahala yang luar biasa. Itu yang menyebabkan Muhammad teladani dia. Jejak baiknya banyak banget setelah mati. Terus kealiran pahala. Ya, saya ngajak saya, keluarga saya, dan juga ngajak Anda. Kalau sedang di jalan, entah pergi kemana, berkendaraan roda 4 atau 2, kalau melihat di pinggir jalan kanan kiri, ada masjid, ada musola, ada pondok pesantren, ada sekolah yang sedang dibangun, berhentilah sejenak mampir. Nggak usah nanya siapa ketua DKM-nya, siapa ketua panitia pemuanya. Wes, nyumbanglah ini buat satu sak semen. Ini buat daun pintunya, ini buat 2 meter keramiknya. Karena apa? Masjid, musola, majelis taklim itu jejak. Ya, siapapun yang punya kontribusi berdirinya Masjid Jami' Al-Arqam nanti meninggal, selama dia masih digunakan, dia akan dapat kealiran pahala. Ya beda-beda transferannya. Wong dulu nyumbangnya cuma 1 kol pasir, ya transferannya segitulah. Ya, 1 kol pasir kan 200.000. Benar kan? Tapi kalau Anda nyumbangnya 1 truk pasir yang isinya adalah 8 kol, 1 truk pasir 8 kol katanya, ya pahala yang ngalir lebih besar. Ya intinya Pak, jangan sungkan-sungkan. Walaupun mungkin di dompet duitnya lagi pas nggak banyak, pokoknya ada apapun proyek-proyek kebaikan yang sedang berjalan,
Mari kita ikut ambil bagian. Supaya apa? Saya ingin punya jejak baik kayak Nabiullah Ibrahim. Biar kelak udah wafat, tapi kealiran pahala. Ada kebalikannya nggak Ustaz? Apa? Kayak orang berbuat dosa. Ya, apa orang yang mengikuti perbuatan dosanya, pahala apanya dosanya ngalir juga ke almarhum? Iya ngalir. Kalau dia mati belum bertobat. Tapi kalau meninggal udah bertobat, putus. Jadi dia dengan pengikutnya udah nggak ada hubungan lagi. Contoh yang spektakuler ya Sayyidina Umar lah. Jadi kalau hari ini kita melihat ada orang mabok, kecil dia mah. Umar dulu mah udah luar biasa. Darah daging. Kalau hari ini ada orang judi, Umar dulu judi itu udah jadi kultur masyarakat jahiliyah dulu, mabok, judi, membunuh itu kultur dah. Tapi ketika hatinya disentuh dengan hidayah oleh Allah, 180 derajat Umar berbalik. Dan woro-woro, ya begitu turun larangan judi, larangan mabok, ya Umar langsung pergi ke gang-gang, ngajak orang-orang yang pernah diajak mabok di wilayah itu untuk insaf, untuk taubat. Ya, kalau mereka sudah diingatkan tetap berbuat jahat, saya mati udah putus hubungan. Yang berat meninggalkan jejak buruk, diikuti oleh banyak orang dan matinya belum bertobat. Masya Allah. Itu dosa yang dilakukan oleh orang-orang di belakangnya, oleh orang-orang setelahnya, terus mengalir. Na'udzubillah min dzalik. Jelas saja ya. Jadi mari kita bikin jejak ya. Jadi sekolahan itu jejak, masjid musola itu jejak, madrasah itu jejak, ya majlis-majlis taklim itu jejak. Ya bahkan proyek-proyek kemanusiaan ada jembatan lagi dibangun itu jejak. Mari kita ikutan. Ya seberapapun sesuai dengan kemampuan kita supaya saat hal-hal yang baik itu masih terus digunakan untuk melakukan kebaikan. Ya insya Allah kelak kita nggak ada, maka kita akan dapat transferan pahala. Ini pakai bahasa Juda Bung Barakan, karena saya yakin nggak ada lah di antara kita yang dapat transfer nggak senang. Senang lah. Ya. Kan ketika bunyi kita nggak tahu tuh siapa yang transfer. Yang jelasnya ada transfer masuk kelihatannya. Senang. Itu jemaah. Jadi kenapa Nabiullah Ibrahim satu disebut umat bangsa? Karena kebaikan Nabi Ibrahim memang setara dengan kebaikan sebuah bangsa. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu sosok yang mengukir kebaikan sepanjang masa, sepanjang hidup. Pengukir, ia berbekas. Ya, karena guru, pembina selalu membersamai anak didik. Pasti apa yang disampaikan membekas. Apa yang membuat membekas? Intensitas, sering. Ya, silakanlah dibuktikan. Ya, kalau kita punya anak, ya sekarang mungkin sebagian kita punya cucu usia TK, SD sampai SMP. Kira-kira anak seusia itu mana yang lebih didengarkan? Orang tuanya apa gurunya? Pasti gurunya lah. Kenapa? Kita orang tuanya nemenin anak ngerjain PR aja mungkin seminggu sekali, sama guru kan tiap hari. Benar kan? Kita mendampingi belajar, belum tentu kita lakukan dalam waktu seminggu sekali aja. Sama guru kan tiap hari. Makanya guru itu sama dengan mengukir di atas batu, membekas. Ya, jadi kalau anak didik kita kelak mengajarkan lagi, menyampaikan lagi, maka kita yang mengukir dia itu akan dapat aliran pahala. Ini juga poin kedua, nambah besarnya Nabi Ibrahim di mata Allah. Ya. Menjadi guru nggak harus bikin sekolahan. Tapi kalau punya duit buat bikin sekolahan ya bagus. Menjadi guru nggak harus bikin pesantren. Tapi kalau punya dana bikin pesantren ya bagus. Yang penting kita memerankan diri menjadi guru kepada anak-anak kita, ya, kepada cucu-cucu kita, kepada anak-anak kecil tetangga kita. Ya, untuk apa?
karena saya ingin meninggalkan jejak baik. Jadi kalau kita ingin meninggalkan jejak baik, ya seintens mungkin kita menyampaikan kebaikan kepada murid-murid kita, kepada anak didik kita. Dan saya yakin semua kita bisa memerankan menjadi guru. Hanya mungkin jumlahnya yang berbeda-beda. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita ambillah poin-poin yang sangat luar biasa ya agar kita kelak menjadi umat satu, tapi kebaikannya setara dengan kebaikan sebuah bangsa. Yang nomor 3, loyalitas. Loyal itu pasti taat, tapi taat belum tentu loyal. Ingat ya, orang loyal itu pasti taat, tapi orang taat belum tentu loyal. Mohon maaf, sekedar menghayal. Ya, saya punya perusahaan besar banget. Dan Anda semua adalah pegawai, karyawan di perusahaan saya. Berapa gajinya? 1 miliar. Ditambah tunjangan, dapat rumah, fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, keluarga, pendidikan untuk anak sampai jadi sarjana. Berapapun anak Anda, mau 2, mau 3, mau 5, pokoknya semuanya ditanggung oleh perusahaan. Ya, kalau dijumlah jamleh di total, pendapatan Anda bekerja di tempat saya itu 1,5 miliar. Pertanyaan saya, apa yang akan Anda berikan kepada perusahaan? Pasti loyalitas lah. Sabtu kan libur, Minggu libur kayak yang lain. Tiba-tiba hari Sabtu saya telepon Anda untuk datang ke kantor. Anda mau bilang apa? Bos, maaf kan hari libur. Berani? Yakin Anda nggak bakal berani. Udah kepikiran. Saya kalau nggak kerja di sini nanti dipanggil kantor cuma sekali-kali Sabtu aja nggak mau. Nah kalau saya dipecat, kerja di mana saya sebulan dapat 1,5? Ya cuma perusahaannya Pak Anwar. Saya yakin Anda akan dipanggil dari Sabtu ngantor. Yakin bakal siap Pak. Benar kan? Benar kan? Berapa tadi? 1,5 loyalitas kita berikan. Adakah di antara kita yang mau dipotong jarinya 1 ditebus 100 juta? Nggak ada yang mau lah. Berarti kalau nggak mau, 1 jari kita nilainya lebih dari itu. Taruhlah dengan harga 100 juta kali 5, 500 juta kali 5, 500 juta kali 2, 1 miliar. Kaki kanan 5, 500 juta. Kaki kiri 5, 500 juta. Kali 2, 1 miliar. 2 miliar. Pernah nggak kita nanya, siapa yang ngasih jari? Allah. Kita malu. Oh, digaji 10 juta aja loyalitasnya total. Ini Allah miliaran yang diberikan. Ya, siapa di antara Anda yang mau dikasih uang tunai? 1 miliar. Tapi dia minta jantung Anda. Ya, ini saya bawa uang 1 koper, katanya 1 miliar. Saya dapat amanat dari keluarga untuk nyari orang yang mau donori jantung. Sebab anggota keluarga kami di rumah sakit jantung, jantungnya harus diganti. Berarti harus ada yang mau donor. Ini saya dibawain uang tunai nih 1 miliar. Kali aja ada jamaah Al-Arqam yang mau jual jantungnya 1 miliar. Saya yakin Anda nggak bakal mau. Kenapa? Ya udah tahu lah. Nggak bakal hidup kita tanpa jantung. Ya kalau kita nggak hidup, apa artinya 1 miliar? Nggak bisa dinikmati. Sayangnya kebanyakan kita nggak pernah nanya jantung kita itu pemberian siapa. Jelas tidak? Ya, hari malam Ahad kemarin, hari Ahad pekan yang lalu saya ceramah kayak begini juga. Ya, begitu ada saya tanya jawab, ibu-ibu nanya, Pak Ustadz, apa hukumnya jual ginjal? Kenapa Bu Haja? Karena saudara saya ada yang jual ginjalnya 1. Jadi nanya hukum, tapi perbuatan udah terjadi. Kenapa? Ya tuntutan ekonomi Pak Ustadz. Ya, kata dokter dengan 1 ginjal masih hidup. Iyalah, tapi ya tertatih-tatih ya. Jadi berat kerjaan ginjal 1 untuk mencuci darah. Benar kan? Kalau ginjal dua-duanya diambil,
mati. Berapa harga ginjal kita? Siapa yang ngasih? Pasti lama-lama kalau kita banyak merenungkan kemahabaikan Allah, kalau kita banyak renungin betapa besarnya nikmat karunia Allah, taat kita kepada Allah nggak hanya sekedar taat, tapi loyalitas yang total. Itu yang Ibrahim tunjukkan sampai Rasulullah, contoh dia taatnya kepada Muhammad. Ngasih semuanya. Ibrahim, labbaik ya Rab, sembelih itu anakmu Ismail. Masya Allah. Jujur, kalau saya, ya nolaklah, dapatnya susah. Lagi lucu, suruh disembelih. Tapi Ibrahim langsung siap. Gitu. Jadi loyalitas itu artinya apa sih? Loyalitas itu nggak akan disebut loyalitas kecuali 4 perkara menyertainya. Apa? 1, tidak membantah. Walaupun berat. Ya. Loyalitas itu mananya yang kedua, tidak protes sekalipun gak masuk akal. Nyembelih ke manusia, anak kita sendiri lagi, nyembelih anak orang lain yang gak logis lah. Kenapa banyak orang protes? Karena yang diprotes sesuatu yang gak logis gitu. Tapi gak protes. Nabi Ibrahim diperintah menyembelih Ismail, tidak membantah, tidak protes. Yang ketiga, tidak bergaining, nawar. Maaf Rob, boleh nggak diganti dengan 100 ontak? Luar biasa. Bahkan yang keempat, loyal itu mananya nanya aja enggak. Tidak menolak, tidak protes, tidak nawar, bahkan tidak walau hanya sekedar bertanya. Itulah loyalitas. Gimana Ustaz? Bisa loyal itu gimana? 2. Yang menyebabkan seseorang bisa loyal itu 1, karena yakin yang datang dari Allah itu pasti benar. Benar kan? Udah yakin benar, gak usah mikir, action. 2, yang datang dari Allah itu pasti manfaat, maslahat, linnas, untuk kebaikan seluruh umat manusia. Ini yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Jadi Islam memang agama rahmatan lil alamin betulan. Ya, saya nggak tahu, mudah-mudahan pernah mendengar walaupun mungkin nggak pernah belajar, mohon maaf ya. Kalau dalam kaidah usul fikih itu ada namanya maqasid asy-syariah. Maqasid kata jamak dari maksud. Syariah ya aturan. Jadi Allah membuat aturan itu punya maksud. Ada perintah, ada larangan. Ternyata maksud tujuan dari aturan Allah adalah manfaat untuk seluruh umat manusia. Ingat ya. Jadi manfaat, kebaikan di balik aturan Allah itu bukan hanya untuk orang muslim saja, orang beriman saja, tapi lintas suku, lintas agama, lintas etnik akan dapat manfaat di balik aturan Allah. Satu lah, ini contoh. Syariat kurban yang beberapa pekan lagi insya Allah. Itu kan syariat, walaupun sunnah. Ya, kalau kita mau usil-usil gitu ya, mencari sisi madorot, sisi buruk di balik syariat kurban, silahkan. Yakin gak bakal ketemu. Tapi kalau nyari manfaat, nyari maslahat, ketemu banget. Emang di balik syariat Allah itu pasti maslahat, pasti manfaat untuk seluruh umat manusia. Ya, datang deh syariat atau perintah berkurban. Orang yang punya ternak seneng banget, datang musim kurban seneng, kambingnya bakal naik harganya. Iyalah, banyak permintaan, hukum ekonomi kan begitu. Banyak permintaan, barang naik. Benar kan? Jadi petani yang ternak kambing, domba, sapi, kerbau, seneng. Tadi saya mengatakan, katanya lintas etnis, lintas suku dapat manfaat. Emang sapi Bali dari mana? Ya, dari Bali ya, dari NTT, NTT saudara kita sebangsa yang mayoritas agamanya non muslim, tapi datang musim kurban seneng karena harga sapinya naik. Tuh, itu rahmatan lil alamin. Bener kan? Pedagang seneng nggak? Wah, pedagang lebih seneng. Kalau bapak ternak bisa jual kambing kan setelah umur 2 tahun, layak untuk kurban itu umur 2 tahun. Pedagang musiman cuma dagang sebulan, yang udah mapan, yang udah eksis, langganannya udah banyak,
itu sebulan dagang kambing kurban, sapi kurban, untungnya cukup buat hidup setahun. Di Depok ada, saya kenal orangnya. Itu kalau musim kurban ini paling minim 1.000 sapi terjual. 1.000. Dan pedagang-pedagang pemula yang belajar tuh ngambilnya dari beliau. Ya kalau ditanya malu gitu. Ah, Ustadz malu nanyanya. Ya bocorin dah sama temen dah, sama temen. Berapa sih? Ternyata gede untungnya. Sapi mah 1,5 juta. Kalau yang sapi harganya 40 bisa ngambil 2,5 juta sampai 3 juta. Taruhlah rata-rata 1 juta kali 1.000. 1 miliar. Buat 1 tahun cukup nggak? Cukup. Pertanyaannya, itu yang dagang hewan kurban, mohon maaf, nggak semuanya muslim. Berarti apa? Emang di balik syariat Allah itu pasti kebaikan untuk semua. Ya, bahkan di era sekarang, Anda kalau mau ya saya nggak usah ngasih tahu, ya mau googling, banyak yang punya travel umroh dan haji dan pemiliknya bukan muslim. Emang boleh sekarang? Lihat manfaatnya. Luar biasa kan? Luar biasa. Bagi orang kaya datang musim kurban seneng lah. Banyak lapak, banyak pilihan, harganya bersaing. Jadi kalau kambing atau sapi bobotnya sama, di sini sekian, di sini agak mahal sekian, beda 100, 200, 300 mah normal. Dia nggak berani naikin lebih tinggi, bakal laku. Benar kan? Buat fakir miskin, mohon maaf, istilahnya lain kaum du'afa. Dapat manfaat nggak musim kurban? Dapat. Fakir miskin, kalau du'afa hari gini, boro-boro beli daging, beli cabai aja pedas banget. Anda tahu harga cabai? Ya. Saya lagi tilawah, jam 7, istri pulang dari warung. Nggak nanya saya. Ya, Masya Allah, Bi, harga cabai beli 20 ribu nggak dikasih sekarang cabai. Harus 25 ribu. Simit, memang berapa? Harga cabai 120 katanya di warung. Hah, ada saya. Saya bilang gini, canda. Dami, pokoknya kalau mahal-mahal di warung apapun, beli yang paling murah. Apa kata istri saya? Bayem 2.000 jadi 5.000. Jadi nggak ada yang murah, naik semua sembako. Jadi buat fakir miskin, buat kaum duafa, boro-boro beli daging hari gini, beli cabai aja nggak kebeli, beli minyak aja pot-potan. Datang musim kurban, dapat kupon dari panitia, dapat kupon dari RT, dapat daging gratisan 2 kilo, 3 kilo, Masya Allah. Seneng nggak? Seneng banget. Ustadz, suamiku baru kena PHK, datang musim kurban, nggak usah sedih, ngarit nyari rumput, bener kan? Ya, Anda jualan sapi kurban 100 ekor, 100 saja. Mau ngarit sendiri. Mules dah. Kalau Anda jualan sapi kurban sampai 100 ekor, minimal yang ngarit itu 5 orang. Lumayan sepikul sekian. Jadi siapa yang dirugikan? Enggak ada. Preman aja dapat manfaat. Ya, Anda udah biasa jualan di situ, tiba-tiba di tempat itu sekarang udah jadi taman. Ya, udah dipagar, nggak boleh buat jualan, telinguk. Pasti nanti ada orang yang nyamperin Anda. Pak Haji, kayak orang bingung. Iya, bingung. Ya, kenapa? Gua tiap tahun jualan kurban di sini, udah jadi taman. Ya udah Ji, di sono aja. Emang gua dari kemarin tuh udah ngincer tempat itu kan, gua bingung minta izinnya sama siapa. Apa kata preman? Sama gue Ji. Wis, gue yang jugungin, gue yang jagain. Pokoknya 1 sapi sekian kalau laku. Jadi siapa yang dirugikan? Nggak ada. Semua dapat untung, semua dapat kebaikan, semua dapat manfaat. Itulah syariat Allah. Ya, mari kita tampilkan Islam yang kayak begitu, rahmat dan alamin. Bukan yang radikal. Saya nggak tahu lah ya siapa yang radikal. Yang sononya lebih serem lagi panggilannya. Tahu siapa? Ya. Tapi mari kita, Islam itu indah banget. Indah. Karena di balik aturan Allah itu pasti untuk kebaikan buat umat manusia, apapun etnisnya, sukunya, agamanya. Luar biasa. Benar kan? Wah, sapi Bali banyak banget.
Ya dari sana. Sapi Bali itu dari NTT, dari NTB. Ya ada mungkin ya di Jawa yang udah mulai ternak. Ya, tapi yang paling banyak memang dari kawasan saudara-saudara kita yang beda keyakinan dengan kita. Nggak ada masalah. Jelas sama? Nabi Ibrahim disuruh menyembelih, anaknya dikerjakan. Kita cuma disuruh kurban. Ya, syukur bisa sendiri. Kalau nggak bisa sendiri, ayo kita patungan ya. Kita udah tahun lalu, saya udah 3 kali berkurban. Kurban itu disunahkan tiap tahun. Ingat, mau sudah, apalagi yang belum. Kurban diperintahkan, disunahkan tiap tahun. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Yang kurban bisa kurban lagi, yang belum pernah, ayo kita rasain. Pasti kita seneng banget bisa kurban. Sama kayak kita bisa umrah, seneng banget pasti. Bisa berbagi. Jelas ya? Jadi kenapa loyal? Karena yakin yang datang dari Allah itu pasti benar. Kedua, yakin yang datang dari Allah itu pasti untuk kebaikan. Mustahil aturan Allah menimbulkan madarat, menimbulkan keburukan bagi kehidupan. Mustahil. Jelas ya? Jemaah yang dirahmati Allah. 3 poin barangkali ya, yang tadi udah 6 poin. Mudah-mudahan 3 poin bisa memberikan sedikit pencerahan ya bekal kita untuk melakukan amalan-amalan yang dianjurkan, sangat dianjurkan di bulan haji. Selain kita nanti puasa Arafah, puasa Senin Kamis kita lakukan, karena Dzulqa'dah Dzulhijjah itu termasuk Asyurul Hurum, bulan yang mulia. Jadi memperbanyak ibadah, apapun bentuknya adalah sesuatu yang dianjurkan. Sama ketika berbuat dosa di bulan yang diagungkan, dosanya dilipat-lipatkan, dan orang yang berbuat baik, pahalanya dilipat-lipatkan. Kita umroh enggak, haji enggak, ya ayo kita motong hewan kurban. Ya, kita berbagi dengan sesama, dengan saudara kita. Ya semoga kita bisa meninggalkan jejak baik. Ya mudah-mudahan kelak jejak baik yang kita buat, yang kita bikin, yang kita lakukan, kelak bakal ada orang yang mengikutinya. Biar kita nanti sudah enggak ada, akan dapat transferan pahala-pahala kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kultum yang singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga segala rencana dan niat baik kita untuk melakukan amal soleh dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri sama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.